pertama-tama terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman. Ya, puji Tuhan, saya pribadi dan keluarga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga, kepada Ibu Jevan dan Bapak Jevan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan, hingga keluarga tetap di dalam pengharapan Tuhan buat kebaikan Tuhan. Saya rasa semua kita di tempat ini pasti mengalami dan akan meninggal. Kalau orang berkata saya tidak meninggal, berarti kita sudah sama dengan Henokh yang ada di dalam Alkitab. Dia tidak mati, tetapi masuk surga langsung hidup-hidup, diangkat. Dan siapa nabi setelah itu? Elia, diangkat juga hidup-hidup. Tapi tidak seperti prosesnya Henokh. Tapi kalau Elia, dia naik ke sorga melalui kereta kuda sehingga tidak bisa dilihat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa itu dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan adalah sesuatu kebahagiaan? Ini pendahuluan. Orang yang mati di dalam Tuhan memiliki sorga. Itu. Nah, ya, itu kan. Kita akan beranjak kepada firman Tuhan malam hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Saya bacakan begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita pada malam hari ini bahwa orang percaya harus selalu mengucap syukur. Baik atau tidak baik keadaannya, harus bersyukur. Itulah buktinya bahwa kita pengikut Kristus. Pertanyaannya, bagaimana bisa disuruh orang bersyukur dalam keadaan duka? Bagaimana bisa dikatakan, oh kamu jangan nangis, bersyukurlah sama Tuhan. Bohong itu orang kalau tidak nangis. Firman Tuhan lain berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah. Nah, malam hari ini keluar ke Bapak Jevan, saya lihat Bapak Jevan ketawa. Tapi hati itu mertua loh ini. Aku mertua saya meninggal, saya nggak datang. Ya? Saya sudah alami, yang namanya orang meninggal, apalagi orang tua, saudara. Ibu saya meninggal sebelum saya menikah. Mama saya meninggal bulan Juni. Harapan kalau saya menikah, orang tua saya dari kampung datang. Paling tidak ibu saya. Tapi puji Tuhan, tidak datang. Karena sudah duluan dipanggil oleh Tuhan. Tapi mau tidak mau, acara tetap dilaksanakan bulan September. Tapi dalam hati, saya bersyukurnya apa? Berarti ibu saya, Tuhan tidak mau menderita. Dipuji Tuhan lah, udah tenang lagi. Yang saya ambil di sana, bagaimana kita dapat mendapatkan kekuatan orang yang kita cintai. Saya anak pertama, belum menikmati anaknya satu saja. Saya nikah, saya paksakan. Saya lihat orang, oh ini pas istri saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini keluarga di tempat ini melalui firman Allah katakan, tetaplah bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ketiga hal ini dalam kehidupan orang percaya tidak boleh hilang dalam diri kita. Harus selalu ada. Untuk kita dapat bisa mengucap syukur dalam keadaan baik dan tidak baik, firman Tuhan katakan, tetaplah bersuka. Yang kedua, apa dikatakan? Tetaplah berdoa. Doa itu adalah kekuatan orang percaya. Makanya Tuhan katakan jangan selalu bersedih. Bersedih itu boleh,
tidak salah. Tapi berlarut di dalam kesedihan, inilah yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Saya baru bisa memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Kok Tuhan panggil? Nah, kita anak-anak, kita orang percaya, kita orang yang mengasihi orang tua kita. Kita doakan dia. Tapi saya mau katakan, jangan doakan orang yang mati. Ya, Alkitab tidak menganjurkan kita untuk berdoa bagi orang yang mati. Kita berdoa bagi mereka yang masih hidup, keluarga, anak-anak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terlalu menyesal. Saya belum bahagiakan, tapi berdoa, Tuhan, terima kasih apa yang Engkau buat baik. Ada maksud dari Tuhan, ada tujuan Tuhan. Mungkin kalau saya sehat, Mama Jeko belum tentu pulang ke dia. Saya setelah menikah sampai sekarang belum pernah pulang. Ya, salah satunya takut ada. Betul nggak? Saya menikah di sini cuma secara nasional, secara gereja doang. Karena saya diperintah ke kemarin kalau pulang harus kasih uang 50 juta. Dari mana? Gaji saya aja nggak ada. Kalau Bapak Loli masih ada gaji. Bapak Batei pun walaupun pensiun gajinya masih lancar. Haleluya. Tapi saya gaji terima 30 hari sebulan. Ah, begitu. Waktu dibilang ke saya, udah nggak usah lah. Mumpung juga mertua saya dua-duanya nggak ada. Iya kan? Iya kan? Benar. Makanya Tuhan begini, aku tidak tinggalkan kamu seorang diri, tapi aku akan memberikan rohku bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Dia menyertai, dia menolong, dia menghibur, dia memberikan kekuatan. Minta Tuhan, hiburkan saya, berikan kekuatan, berikan rohmu, supaya aku dapat menghadapi dengan penuh sukacita Tuhan, walaupun sakit, walaupun tidak enak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, semua kita ini tinggal menunggu giliran. Betul nggak? Bagaimana Pak Loli? Kita ini, saya ini tinggal menunggu giliran kapan Tuhan panggil. Makanya saat ini kita harus siap-siap. Jangan terlena. Kalau besok Tuhan panggil, kita sudah siap. Tapi masalahnya belum banyak orang. Bahkan belum mau dipanggil Tuhan. Ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan tepat pada waktunya, kita akan masuk ke tempat di mana Tuhan siap. Pertanyaan saya kepada kita malam hari ini, orang yang meninggal saat ini, apakah langsung masuk surga enggak? Makanya, nah sekarang banyak yang kita dengar, kalau Bapak kita sudah meninggal, udah langsung masuk surga. Belum, saudara. Nanti itu masuk surga ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dia datang sebagai hakim. Yang masih hidup dan yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika nanti buku kehidupan dibuka, Pendeta Samuel sama Iren Daha hidupnya tidak baik, masuk neraka, menakutkan. Makanya mulai saat ini hidup kita, mari kita perbaiki mulai dari saat ini. Amin. Kalau tadinya kita jarang berdoa, sekarang harus berdoa. Kalau tadinya kita jarang bersyukur, bersyukurlah sekarang. Apalagi musim corona, kita harus waspada. Ini ada polisi di sini. Salah-salah sedikit dan nanti kita di jalan Markona ada razia. Kebetulan nggak pernah cerita ini saya sama Papa Mawawa. Nggak pernah saya cerita. Sampai sekarang pun nggak pernah cerita. Baru ini sekarang. Waktu saya bilang ada razia bagus. Di stop saya. Bapak mau ke mana? Mau ke Jakarta. Waktu itu saya motor orang kasih ke saya.
Pak Pendeta kalau belum punya motor pakai dulu motor. Kalau sudah punya motor nanti kembalikan ini motor. Sudah puji Tuhan, balik kanan. Periksa surat-suratnya mana Pak? Oh maaf Pak, STNK-nya nggak ada. Oh Bapak sudah melanggar ini, harus ini ditilang. Oh iya Pak, kenal Pak TE? Oh kenal, udah jalan Pak. Oh puji Tuhan, kan Pak TE mungkin di Depok kenal Pak TE, sudah selamat. Ya, makanya saya bilang kalau pas ada di situ ya selamat. Ya kalau saya ditilang di Cilengsi nggak mungkin selamat saya. Kalau di Jakarta masih bisa, ada Pak Lauli, ya kan? Intermezzo saja. Itulah suatu kebaikan. Makanya juga di tempat ini ada manfaatnya bagi keluarga. Kita berikan doa. Penghiburan itu adalah kebutuhan setiap orang percaya. Paulus katakan, kami kuat karena penghiburan dan doamu kepada kami. Kami hidup sampai saat ini itu karena doamu. Kami boleh ada karena penghiburan dari kamu. Artinya kita di tempat ini saling memberikan penghiburan. Itulah artinya kita manusia saling menopang, saling menghibur satu dengan yang lain. Saya rasa kalau hidup sendiri kita nggak mungkin di Bogor ini. Apalagi kita perantau, ya kan? Pasti kita butuh keluarga. Pasti kita butuh tetangga, kita butuh siapapun. Makanya jalinlah hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ya, saya lihat acara kita malam hari ini ada 2 dari keluarga BTE dan sektor. Nah, nggak apa-apa pernah sini juga BTE ini. Saya tunggu sampai sekarang nggak pernah datang ke BTE. Hah? Dulu. Sekarang yang saya maksud. Kan saya datang. Hah? Kan beda acaranya. Ini penghiburan. Suatu kamar. Selip-selipkan satu-satu. Ya kan kalau begini kan nggak mungkin nggak marah. Masih Pak Eko. Ya, mau saya katakan kepada kita, Mama Jefar, jangan bersedih. Berdoalah kepada Tuhan. Itu ya. Berdoa buat keluarga, buat adik-adik, buat abang kalau ada abangnya, buat adiknya, berdoalah buat semuanya. Supaya mereka kuat, supaya kita di tempat ini tetap kuat. Itu aja. Jangan menyesal, aku belum berbuat apa-apa kepada orang tua saya. Bersyukur, berdoa sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku belum melakukan sesuatu bagi orang tua saya. Tapi saya berdoa Tuhan, kami akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Apalagi perjalanan saya besok ini Tuhan berkati. Ya, namanya pesawat, yang meninggal istri saya yang pergi, saya suruh pulang. Pergilah, lihatlah orang tua kita. Waktu sampai di bandara jam 6, mau berangkat itu terbang itu jam 6 pagi. Pak, kami sudah mau berangkat. Oke, siap, udah tenang saya. Nah, tiba-tiba saudara, 15 menit kemudian saya ditelepon istri saya. Katanya sudah mau berangkat. Dinyalakan HP. Saya telepon sih setelah mau berangkat, saya telepon nggak aktif. Tapi tiba-tiba HP berdering kembali. Pak, pesawat kami kembali mendarat ke Soekarno-Hatta. Kenapa? Pesawat rusak katanya. Bagaimana perasaannya 10 menit sudah terbang balik lagi. Hati istri saya bukan sedih lagi, ketakutan. Bagaimana suami saya yang paling ganteng yang di Bogor? Kita lagi dia. Hah? Kita lagi. Tergantung Pak. Sudah Pak gantinya. Nah, tapi puji Tuhan. Penting kan menjaga rasa pelayanan. Tapi puji Tuhan, apa yang terjadi? Pak, kami ganti pesawat. Berdoa ya Pak ya, biar selamat sampai di Medan. Nanti dari Medan baru ke Nias. Oh gitu. Ya puji Tuhan, sampai di Nias juga dengan selamat. Kembali di tempat ini pun
bertemu. Bahkan bertambah satu lagi anggota kami. Itulah kebahagiaan. Ya kan? Nanti mudah-mudahan Mama Jeva kembali dari sana bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Ya kan? Ketika sudah berjumpa di sini ada berkat dari Tuhan yang berlimpah. Kenji minta dede. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ajak kita ketawa, saya ajak kita untuk yang lain. Itu hanya intermezzo saja. Intinya tetap yang juga berdoa. Penghiburan dari manusia itu terbatas loh. Malam hari ini kita senang, kita ketawa, kami pulang, tinggal berdoa. Betul nggak? Iya dong. Sebentar kok saya mau pulang. Ingat tidak seperti tadi saya datang kocak nang ketawa kita ya kalau dia keluarga berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Supaya kita kuat berdoa. Supaya kita tetap terhibur, berdoa. Hanya itu yang saya sampaikan kuat. Tapi intinya keluarga berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Supaya kita kuat. Berdoa. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, Hanya itu yang saya sampaikan. jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi